Halo pemirsa, selamat pagi. Dan tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kami mengucapkan selamat Lebaran bagi pemirsa yang mungkin merayakan dan juga kapan mungkin pulang kampung. Kalau ini pulang kampung? Enggak, saya standby aja Standby di Jakarta. Menikmati kosongnya Jakarta ya. Betul sekali. Kan masih suasana Lebaran tadi, ya kan? Tentunya kamu gimana? Kamu kemarin kan pulang kampung kan? Dan juga kemarin saya pulang kampung itu ngerasain bagaimana euforia yang memang biasanya kan karena COVID ya. Jadi banyak sekali pemirsa yang mungkin tidak pulang kampung, tidak bisa merasakan pulang kampung, akhirnya kembali bisa pulang kampung kemarin. Nah, kalau kamu, kalau saya nih tadi kamu bilang menikmati kosongnya Jakarta, kamu pasti menikmati kemacetan. Macet banget luar biasa, tapi tetap happy ya. Ya. Dan kita juga tentunya tetap happy hari ini untuk bisa memberikan informasi seperti biasa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Deni Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan Indonesia TVR Parlemen inilah TVR 09 selengkapnya. Permasalahan kelangkaan bahan pangan serta lonjakan harga terus terulang, terutama di momen Hari Raya Keagamaan. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperbaiki permasalahan ini dengan membentuk regulasi terkait perlindungan petani dan juga nelayan. Permasalahan kelangkaan bahan pangan serta lonjakan harga terus terulang, terutama di momen Hari Raya Keagamaan. Anggota Komisi 4 DPR RI Saadia Uluputi meminta pemerintah memperbaiki sengkarut ini dengan membentuk regulasi terkait perlindungan petani dan nelayan, memperbaiki pola distribusi hingga menentukan ambang batas kenaikan harga pangan. Saadia mengatakan kedaulatan pangan hanya dapat dicapai jika petani dan nelayan menguasai dan mengontrol seluruh produksi pangan. Karenanya, Saadia mendorong pemerintah untuk segera membentuk regulasi terkait perlindungan petani dan nelayan agar Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan dan lepas dari ketergantungan impor. Bicara tentang ketahanan pangan, kita bicara tentang kemandirian pangan, tentu kita berada pada kedaulatan pangan gitu. Nah, tiga hal ini yang harus menjadi satu filosofi ataupun spirit dari pemerintah agar Indonesia sebagai negara agraris ini mampu mengadakan swasembada. Jadi bicara tentang pangan itu harus kita bicara di dalam negeri dulu gitu sebelum kita bicara tentang bagaimana impor dan impor lagi yang tentu ini mengancam kedaulatan pangan kita. Ini untuk jangka panjang ya. Kita mengharapkan dari Komisi 4 di tingkat hulu sebenarnya ini tugasnya Kementerian Pertanian, kemudian juga Perikanan yang bukan saja pangan agraris tetapi juga pangan maritim, ikan dan lain-lain sebagainya. Ini juga sudah harus disiapkan dari sisi tadi regulasi tadi, kemudian juga bagaimana pengaturan distribusinya. Lebih lanjut, Saadia meminta pemerintah membentuk pola distribusi yang efektif dan efisien, memperbaiki akses terhadap bahan pangan, serta melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan. Andini dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Usai meninjau langsung proyek tol Bekasi Cawang, Kampung Melayu atau Becakayu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendorong PT Waskita Karya untuk segera merampungkan seksi 2B yang menghubungkan tol Becakayu dengan tol Jakarta Cikampek. Meninjau langsung proyek tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendorong PT Waskita Karya untuk segera merampungkan seksi 2B yang menghubungkan tol Becakayu dengan tol Jakarta Cikampek. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, di tengah keterbatasan keuangan perusahaan, PT Waskita Karya harus segera merampungkan proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini. Menurutnya, selain menjadi solusi kemacetan, rampungnya tol dan meningkatnya lalu lintas harian rata-rata akan meningkatkan valuasi serta memperbaiki keuangan perusahaan. Selain itu, ia juga meminta Waskita menyusun perencanaan yang lebih baik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang ditugaskan kepada perusahaan plat merah ini agar proyek tidak mangkrak dan tidak menimbulkan kerugian negara. Tapi kita juga memahami bahwasanya saat ini PT Waskita Karya Tbk ini sedang dalam permasalahan ya finansial keuangan. Jadi kita berharap dalam keterbatasan yang ada saat ini PT Waskita Karya masih dapat menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah terkait terutama pembangunan proyek-proyek strategis nasional, mana salah satunya adalah tol Becakayu. Kalau ini tidak diselesaikan, jalan tol Becakayu ini justru akan membuat Waskita Karya ini semakin terpuruk. Jadi ini sudah tanggung yang harus kita selesaikan.
Beberapa waktu lalu, Kementerian PUPR membuka lelang untuk proyek Jalan Tol Becakayu Seksi 2B senilai 5,8 triliun rupiah. Nantinya, proyek yang mencakup Bekasi Barat sampai Tambun ini akan dibagi menjadi 2 paket pengerjaan dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas Jakarta dan Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, lonjakan harga tiket pesawat terus terulang, terutama saat mendekati libur panjang Hari Keagamaan dan juga cuti bersama. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan menggunakan segala instrumennya untuk mengintervensi harga tiket pesawat, termasuk melalui BUMN Penerbangan Garuda Indonesia. Lonjakan harga tiket pesawat terus terulang, terutama setiap mendekati libur panjang Hari Keagamaan dan cuti bersama. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan menggunakan segala instrumennya untuk mengintervensi harga tiket pesawat, termasuk melalui BUMN Penerbangan Garuda Indonesia. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mengatakan, pada sektor pangan, pemerintah dapat mengintervensi harga dan stok pangan melalui BUMN Bulog. Ia menilai hal serupa juga harus bisa diterapkan pada BUMN Penerbangan Garuda Indonesia untuk menstabilkan harga tiket. Menurutnya, fungsi BUMN tidak boleh sekedar mencari keuntungan, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat. Kenapa di dalam menangani kelangkaan beras, pemerintah bisa melalui Bulog BUMN untuk melakukan operasi pasar dan sebagainya? Kenapa ini tidak? Kan ada BUMN Garuda, bisa dipakai itu kan? Jangan Garuda yang ngambil untung sebesar-besarnya lagi. Garuda itu BUMN, dia harus bisa menjaga stabilitas. Itulah fungsi makna daripada pembentukan BUMN. Maka dia yang harus memberikan jaminan kepada masyarakat untuk kestabilan harga. Itu yang harus dilihat. Selama ini selalu kita berbicara tentang bagaimana jalan, bagaimana angkutan ini kita siapkan, tapi bagaimana kemurahan ini, ya kan? Kita siap itu, tapi kalau masyarakat terbebani dengan mahalnya harga tiket, mahalnya pelintasan tol dan sebagainya, ini yang untung siapa? Lebih lanjut, Robert Rowe meminta pemerintah tidak tinggal diam melihat lonjakan harga tiket pesawat. Kebijakan tarif batas atas dan batas bawah harus dikaji kembali, karena masyarakat tidak tersosialisasi tentang nominal yang menjadi batas atas dan batas bawah. Adila dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tidak hanya menjalin diplomasi dengan parlemen negara sahabat, di sini BKSAP DPR RI juga menjalin diplomasi dengan duta besar negara sahabat yang ada di Indonesia. BKSAP DPR RI siap mendukung penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor yang sudah dibangun pemerintah Indonesia dengan berbagai negara. Menjalankan fungsi diplomasi parlemen, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI tidak hanya menjalin diplomasi dengan parlemen negara sahabat, melainkan juga dengan duta besar negara sahabat yang ada di Indonesia. BKSAP DPR RI siap mendukung penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor yang sudah dibangun pemerintah Indonesia dengan berbagai negara. Usai menerima Dubes Turkiye untuk Indonesia, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengungkapkan kedua pihak setuju mempererat hubungan kerjasama bilateral yang sudah terbangun, terutama di bidang pendidikan dan bidang pariwisata. Ada sekitar 4.500 siswa Indonesia yang sedang melaksanakan pendidikan di Turkiye. Sementara di sektor pariwisata, sudah didukung 14 penerbangan langsung Indonesia-Turkiye dalam 1 minggu.
ya pariwisata di kedua negara, kerjasama di bidang pertahanan mungkin ke depan, di bidang pendidikan, di bidang lain yang cukup banyak gitu, potensinya sangat peluangnya terbuka gitu. Sementara itu, usai bertemu Dubes Mesir untuk Indonesia, Fadlizon menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, selain hubungan bilateral Indonesia-Mesir, juga mendiskusikan kerjasama penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza, mengingat Mesir juga sudah menjalin kerjasama dengan berbagai negara dalam penggalangan dan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Mesir membuka kerjasama dengan berbagai negara, termasuk Indonesia diajak, untuk memberikan bantuan langsung dari udara. Jadi karena ada blokade di wilayah perbatasan dengan Israel ini dan tidak boleh menyalurkan bantuan kemanusiaan, maka bantuan kemanusiaan itu caranya adalah di-drop dari atas. Bondan dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemerintah sudah memutuskan kuota impor beras tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Anggota Komisi 6 DPR RI menghimbau pemerintah agar kebijakan mendatangkan beras impor harus tetap memperhatikan masa dan hasil panen petani di dalam negeri. Pemerintah sudah memutuskan kuota impor beras tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Sebanyak 1 juta ton sudah masuk proses pengadaan, yakni 650.000 ton di pelabuhan, dan 350.000 ton sudah kontrak. Anggota Komisi 6 DPR RI mengimbau agar kebijakan mendatangkan beras impor harus memperhatikan masa dan hasil panen petani di dalam negeri. Hussein Fadlullah tidak membantah terjadi kekurangan produksi beras di dalam negeri akibat fenomena El Nino. Namun, pemerintah seharusnya memprioritaskan lebih dulu penyerapan dan pembelian gabah dari petani lokal. Kalau jumlah produksi beras di dalam negeri kurang, barulah pemerintah melakukan impor. Bukan justru pemerintah mengimpor beras dulu, ketika kurang baru membeli gabah petani. Kait ya, seperti Bulog ya di BUMN-nya, itu memang sudah hal yang biasa kita lakukan. Namun memang tahun ini ada kejadian yang tadi disebutkan faktornya, ya mungkin itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Tapi tentunya kuncinya adalah bagaimana pemerintah ini dan juga kami di DPR, di Komisi 6 khususnya bisa menjalankan program ini, bisa benar-benar melakukan evaluasi, terjun ke lapangan dan melihat supaya hasilnya juga bisa betul-betul dirasakan bahwa kita tidak perlu, tadi dikatakan tidak perlu banyak mengimpor terlalu banyak ya. Boleh kita impor cuman sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan juga tidak merugikan kepada masyarakat ataupun negara ya, seperti itu. Hussein Fadlullah menilai, setengah dari kuota beras yang diimpor pemerintah berasal dari Vietnam karena selain harga yang lebih murah, kualitasnya baik dan dekat dengan Indonesia. Selain Vietnam, pemerintah Indonesia juga mengimpor beras dari Thailand, Kamboja, dan Pakistan. Mahir dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, jutaan batang rokok ilegal yang telah dimusnahkan pada awal tahun 2024 merupakan hasil penindakan pada tahun 2023. Dan banyaknya jumlah yang berhasil ditindak mengindikasikan praktik perdagangan rokok ilegal di masyarakat masih marak. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Peredaran rokok ilegal harus diberantas untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sebab rokok ilegal, pemirsa, tentunya jauh lebih berbahaya dibanding rokok legal. Karena komposisi kandungannya yang tidak terukur dan juga tidak melalui uji laboratorium. Dan kita saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini.
Jutaan batang rokok ilegal telah dimusnahkan pada awal tahun 2024 ini. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan selama tahun 2023. Banyaknya jumlah yang berhasil ditindak mengindikasikan praktik perdagangan rokok ilegal di masyarakat masih marak. Peredaran rokok ilegal harus diberantas untuk melindungi kesehatan masyarakat, sebab rokok ilegal jauh lebih berbahaya dibanding rokok legal, karena komposisi kandungannya yang tidak terukur dan tidak melalui uji laboratorium. Di sisi lain, pemberantasan rokok ilegal merupakan salah satu upaya menciptakan siklus ekonomi yang baik bagi pelaku usaha pengolahan tembakau. Faktor yang mempengaruhi tingginya peredaran rokok ilegal adalah harga rokok ilegal yang terbilang sangat murah, jauh di bawah harga rokok yang menggunakan pita cukai. Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak perlu memperketat lagi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal karena keberadaannya memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara. Banyaknya rokok-rokok impor ilegal. Di sini sudah dibasmi, sudah didapatkan sampai dengan 5 juta. Tapi ternyata memang karena harganya sangat menarik, banyak saja cara yang dilakukan oleh para importir-importir yang mendapatkan keuntungan dari sektor itu. Jadi oleh karena itu kita meminta supaya betul-betul diberikan perhatian khusus karena ini merugikan negara kita. Di tengah maraknya peredaran rokok ilegal, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memberikan pembinaan kepada industri rokok ilegal agar menjadi industri yang legal, sehingga mampu memberi kontribusi bagi negara. Tadi masukannya adalah bagaimana supaya rokok-rokok ilegal itu bisa masuk menjadi katakanlah pelaku industri yang legal. Jadi bagaimana pembinaan itu bisa dilakukan sehingga tidak terus-menerus menjadi bergerak di rokok ilegal tapi bisa menjadi ke legal. Di luar itu, masyarakat juga diharapkan ikut berperan memberantas peredaran rokok ilegal dengan membeli rokok yang berpita cukai asli, serta melaporkan apabila menemukan peredaran industri rokok ilegal di lingkungan sekitar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seiring berjalannya waktu, teknologi di sekeliling kita pun turut berkembang dengan pesat. Yang tentunya selain memiliki nilai positif, juga memiliki nilai negatif. Dan salah satu teknologi di dunia yang banyak dipakai yaitu AI atau Artificial Intelligence yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Lalu, apa saja keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan Artificial Intelligence? Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Mari tinggalkan dosa-dosa masa lalu dengan taubat yang tulus dan istighfar yang ikhlas. Bersihkan hati dan marilah mulai dengan lembaran baru dengan penuh dengan kebaikan. Dan marilah mulai lembaran baru dengan penuh kebaikan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, AI atau Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang memiliki banyak kemampuan guna membantu mempermudah tugas manusia bahkan dalam mengambil keputusan. Teknologi ini pemirsa tentunya tidak hanya membawa dampak positif, namun juga dampak negatif, salah satunya terkait keamanan privasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Artificial Intelligence, keuntungan dan ancaman kecerdasan buatan pada segmen Tips, Informasi dan Tips berikut ini.
pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa akan kami ajak untuk memahami kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang lebih sering disebut dengan AI. AI telah menjadi salah satu tren teknologi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara cepat, serta mengambil keputusan yang kompleks, AI telah memberikan dampak yang besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula beberapa ancaman dan kekhawatiran terkait dengan perkembangan AI loh pemirsa. Jadi, apa aja sih keuntungan dan ancaman dari AI ini? Sampai-sampai seluruh perusahaan, instansi, bahkan pemerintahan di berbagai dunia berlomba-lomba mengembangkan teknologi AI untuk mendukung kerja mereka. Bahkan menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan sebuah mesin yang serba bisa. Salah satu AI yang lagi hits dan banyak dipakai adalah ChatGPT, merupakan aplikasi AI berbasis website yang dibuat dengan cara komunikatif untuk mencari informasi. Pemirsa, ChatGPT bisa dikembangkan untuk mendukung berbagai pekerjaan yang sedang kita lakukan, karena kemampuan berpikirnya yang sangat mumpuni dan terus berkembang menyamai kemampuan berpikir manusia. Saat ini, ChatGPT telah digunakan di berbagai elemen pekerjaan, seperti jurnalis hingga pelajar. Kita bisa meminta ChatGPT mencarikan sumber rujukan yang valid, hingga membuat perencanaan kerja atau rencana jalan-jalan. Bahkan, artikel ini dibuat dengan bantuan ChatGPT juga loh pemirsa. Meskipun kita hanya menggunakan ChatGPT, sesungguhnya AI telah dikembangkan di berbagai belahan dunia. Contohnya, mulai dari dunia kesehatan, dengan adanya aplikasi yang mampu mendeteksi cepat penyakit manusia. Selain itu, saat ini kita juga semakin mudah mendapatkan layanan asisten di ponsel kita. Bagi pengguna perangkat Apple, pemirsa bisa memanfaatkan fitur asisten pribadi yang disebut dengan Siri, Android dengan Google, juga Amazon dengan Alexa. Tentu pemirsa pernah mencobanya kan? Bahkan berbagai layanan perusahaan besar pun sudah memiliki asisten virtual untuk menjangkau komplain dari pelanggannya. Dunia otomotif pun tak kalah maju. Saat ini berkembang berbagai mobil tanpa supir atau yang disebut dengan kendaraan otonom. Sebut saja Tesla, milik Elon Musk, yang menjadi pionir kendaraan listrik dengan kemampuan kecerdasan buatannya. Teknologi AI digunakan dalam pengembangan mobil otonom untuk membantu kendaraan dalam mengenali dan merespon lingkungan sekitarnya. Mobil otonom seperti Tesla menggunakan AI untuk sistem pengemudi otomatis yang dapat mengendalikan kendaraan tanpa perlu manusia. Pemirsa, di dunia seni pun AI tak kalah menggiurkan. Adobe misalnya, mengembangkan AI yang disebut Adobe Firefly untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas desain atau gambar ilustrasi, bahkan foto yang kita butuhkan. Kini melakukan manipulasi gambar menjadi semakin mudah. Kita tinggal membuat perintah pada kanvas dan voila, semua sudah langsung dikerjakan oleh AI. Perintah dalam bentuk kalimat bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar yang sangat detail, seolah-olah dibuat oleh manusia. Padahal, semuanya telah dikerjakan secara mandiri oleh mesin dalam hitungan detik. Inilah mengapa AI sebagai mesin bisa bermimpi sendiri dan mengembangkan dirinya sendiri secara artistik. Tapi pemirsa, banyak yang skeptis dengan perkembangan AI juga loh. Khususnya mereka yang takut jika AI semakin pintar dan bahkan lebih pintar dari manusia. Banyak sekali film-film yang menggambarkan betapa menakutkannya tentang perkembangan AI ini loh pemirsa. Seperti film Terminator ini, yang bercerita tentang robot dengan kemampuan melebihi manusia super. Bahkan banyak pemikir yang memperkirakan di masa depan manusia bisa punah karena mesin yang bisa menguasai dunia. Wah, kok serem sekali ya. Dalam era di mana data menjadi komoditas yang berharga, masalah keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama. Penggunaan AI yang luas juga berarti adanya potensi resiko terhadap kebocoran data pribadi dan serangan siber yang lebih kompleks. Misalnya AI yang digunakan dalam aplikasi di Instagram atau TikTok. Ada aplikasi yang bisa mengubah wajah kita menjadi seperti wajah orang lain. Aplikasi ini mengandung potensi bahaya yang membuat identitas orang bisa disalahgunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemerasan dan pencurian identitas. Nah, itu tadi beberapa poin soal keuntungan dan ancaman dari perkembangan AI. Kalau pemirsa TVR Parlemen, bagaimana nih?
Optimis atau takut dengan perkembangan AI yang semakin pintar? Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan juga di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Dedi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.